Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nujum Desain, channelnya desainer percetakan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tools-tools yang sering digunakan dalam mendesain pada desainer percetakan atau desain-desain percetakan, baik itu desain spanduk, desain banner, desain brosur, desain kartu nama, ID card, dan lain-lain. Oke, aplikasi yang saya gunakan itu CorelDRAW X7 atau CorelDRAW 17. Apabila teman-teman mempunyai versi di bawahnya maka tidak mengapa. Tetapi ada sedikit mungkin fitur-fitur yang agak berbeda. Tapi apabila teman-teman mempunyai versi yang di atasnya maka itu lebih baik. Oke, kita langsung buka saja CorelDRAW. Nah, ini adalah tampilan CorelDRAW X7. Apabila teman-teman baru menginstal maka akan tampil jendela welcome screen seperti ini. Jadi disuguhkan ada tampilan new document. Jadi new document untuk membuka dokumen baru atau lembar kerja baru. Jadi selain di welcome screen, di new document ini kita bisa menggunakan atau mengklik tanda tambah ini. Jadi fungsinya sama dengan klik ini new document, tanda tambah new document. Kemudian icon ini icon new, atau boleh juga kita ketik pada keyboard control, tahan control kemudian tekan huruf N, atau file kemudian klik new. Jadi sama control tambah N pada keyboard. Oke, langsung saja. Apabila teman-teman tidak menginginkan welcome screen ini muncul pada setiap membuka aplikasi CorelDRAW maka boleh dihilangkan centangnya. Jadi saya langsung hilangkan saja centangnya. Kemudian kita tutup saja welcome screen-nya. Maka setiap membuka CorelDRAW maka welcome screen tadi tidak akan muncul kembali. Oke, langsung saja kita buka jendela baru. Kita tekan new. Nah, di sini akan terbuka jendela create a new document. Di sini terdapat name. Name ini maksudnya untuk membuat nama file yang ingin disimpan. Jadi kita gunakan misalnya file latihan. Untuk preset destination-nya apabila CorelDRAW default maka size-nya atau ukuran kertas atau lembar kerjanya itu ukurannya letter. Apabila teman-teman ingin menginginkan ukuran lain, boleh. Misalnya di sini saya pilih A4, jadi lembar kerjanya berukuran A4 atau kertasnya berukuran A4. Jadi di sini ada width atau lebar dan height atau tinggi. Jadi lebar dan tinggi kertasnya itu mengikuti ukuran yang kita pilih. Untuk di sini untuk unitnya ini milimeter, kita bisa ganti ke sentimeter. Jadi saya biasa menggunakan ukuran sentimeter. Untuk number of page-nya atau halamannya di sini saya tidak otak-atik. Biasanya saya hanya pakai satu halaman saja dalam mendesain. Apabila teman-teman ingin menambahkan sesuai kebutuhan maka terserah dari teman-teman. Ini opsional, kadang kita pakai, kadang juga tidak. Untuk primary color mode-nya kita gunakan CMYK. CMYK ini fungsinya apabila teman-teman ingin mencetak sesuatu, warna yang di layar akan sesuai dengan warna yang dicetak. Kemudian apabila teman-teman menggunakan RGB maka biasanya itu untuk file-file yang tidak dicetak atau biasa kita share ke sosial media atau share ke HP, maka kita menggunakan primary color mode RGB. Kita gunakan CMYK. Kemudian rendering resolution-nya tetap 300 dpi. Kita langsung oke saja. Nah, di sini muncul lembar kerja yang berukuran A4 21 cm kali 29,7 cm. Unitnya di sini tadi cm. Untuk mengubah lembar kerja ini menjadi landscape, ini tampilannya portrait atau berdiri. Apabila ingin
mengubah menjadi landscape, maka kita tinggal klik icon ini, icon landscape. Klik. Apabila ingin mengembalikannya, kita klik lagi portrait. Untuk mengubah lembar kerja ini, ukurannya bisa melalui form ini. Ini width-nya atau lebarnya, dan ini tingginya. Misalnya kita ubah, misalnya lebarnya 50, kemudian tingginya juga 50 cm. Enter, maka ukuran lembar kerjanya akan berubah. Apabila teman ingin zoom in dan zoom out, di sini ada tools zoom tool. Jadi di sini saya tidak menggunakan ini, saya langsung menggunakan scroll pada mouse. Jadi langsung teman-teman menggunakan scroll pada mouse. Scroll ke belakang itu zoom out, dan scroll ke depan itu zoom in. Scroll ke belakang, scroll ke depan, zoom in dan zoom out. Jadi langsung saja pakai scroll pada mouse teman-teman. Oke. Di sini ada tool pick tool. Jadi fungsinya untuk menyeleksi objek. Misalnya kita membuat objek baru. Di sini ada rectangle tool. Kita klik rectangle tool. Kemudian kita buat objek baru. Kita buat objek baru. Di sini saya zoom in zoom out menggunakan scroll pada mouse. Nah, buat objek barunya seperti apa? Jadi tinggal diklik, klik, tahan, kemudian geser seperti ini. Jadi untuk membuat objek baru seperti itu. Nah, ini untuk objek segi 4. Nah, bagaimana cara membuat objek segi 4 yang sempurna atau persegi? Tahan Ctrl, kemudian klik, tahan, maka objeknya lebar dan panjangnya itu akan sama persis. Nah, bagaimana untuk mengubah ukuran dari persegi ini? Kita bisa menggunakan di titik ini, kita tarik, klik, kemudian tarik. Di titik ini, klik, tarik. Di titik ini, di ujung untuk membesarkan atau mengecilkan secara diagonal. Objeknya secara diagonal. Nah, apabila ingin mengubah ukurannya sesuai ukuran yang diinginkan, maka bisa diubah di form ini. Di lebar dan panjangnya bisa diubah, misalnya 4 cm dikali 5 cm. Nah, ukurannya seperti ini. Untuk pick tool ini, untuk menyeleksi objek, kita bisa langsung menyeleksi dua objek. Caranya itu dengan memblok seperti ini. Kemudian objeknya terseleksi. Atau pula kita klik objek satu, tahan shift, tombol shift pada keyboard, kemudian kita klik pada objek lainnya. Maka objeknya akan terseleksi dua seperti ini. Nah, kemudian untuk objek yang lain yaitu objek lingkaran. Nah, di sini ada ellipse tool. Kita klik saja ellipse tool. Kemudian kita buat lingkaran, sama seperti tadi caranya. Tinggal klik, kemudian drag atau geser. Untuk mengubah ukurannya sama seperti tadi. Nah, untuk membuat lingkaran sempurna, kita tahan Ctrl, kemudian klik dan geser seperti ini. Maka ukurannya akan sama persis panjang dan lebar pada lingkaran. Kemudian di sini ada objek polygon tools. Polygon tools, misalnya kita tekan lama pada mouse. Nah, di sini ada polygon, ada star atau bintang, ada complex star dan lain-lain. Jadi, misalnya polygon, kita buat objek baru. Nah, di sini ada 5 sudut atau 5 sisi. Bentuknya 5 sisi. Apabila mengubahnya ke beberapa sisi, misalnya kita ubah 6 sisi, gantinya 6. Kemudian ini ada 6 sisi, 7 sisi, dan seterusnya sesuai kebutuhan teman-teman. Apakah
ingin mendesain apa. Kemudian klik lama tadi ada start. Start, kita buat objek baru, objeknya bintang. Kemudian apabila ingin menambah sudutnya, di sini ada 5 sudut. Menambah sudutnya kita ubah misalnya 6, maka sudutnya bertambah menjadi 6. Apabila 7, maka sudutnya bertambah 7. Untuk mengubah ini misalnya 5. Nah, untuk mengubah lebar atau panjang titik ini, kita bisa mengubahnya di sini. Jadi mengubah sudut dari bintang ini. Misalnya kita ubah ke 50. Nah, apabila kita ubah ke 70, maka sudutnya akan mengecil seperti ini. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian tadi start sudah, kemudian kompleks start. Kompleks start kita klik lagi. Nah, kompleks start itu seperti ini. Jadi bintangnya seperti bersusun. Jadi sama seperti tadi, tinggal kita ubah, misalnya ini 10, akan menambah sudut-sudutnya. Selain itu, objek yang sering saya gunakan yaitu basic shapes. Basic shapes di sini untuk mengubah shape-shape-nya atau melihat shape-shape-nya, kita bisa klik di sini. Di icon ini, perfect shape. Jadi macam-macam bentuk bangun atau objek di sini. Misalnya di sini ada trapesium. Kita gambar trapesium, maka akan muncul trapesium. Kemudian ada tanda tambah. Kita bentuk tambah tanda tambah. Nah, untuk objek lainnya yaitu arrow shape. Arrow shape kita bisa klik di sini untuk memilih ada arah ke kanan, arah ke kiri dan lain-lain sesuai kebutuhan teman-teman ingin memilih apa. Di sini ada arah bawah. Nah, kemudian flowchart ini mungkin jarang saya gunakan dan lain-lain. Tinggal pilih saja objek-objek bentuknya seperti apa sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, di sini ada tools yaitu text tool. Text tool fungsinya untuk menulis atau membuat objek tulisan. Kita klik di sini. Misalnya kita ketik latihan. Latihan, kita klik pick tool, kemudian untuk mengubah jenis fontnya atau jenis hurufnya kita pilih di sini. Font list, kita klik. Nah, di sini teman-teman boleh mengubah jenis tulisan sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya pilih mungkin Claredon. Nah, maka akan berubah seperti ini. Atau juga di sini Cooper Black. Nah, maka akan berubah seperti ini. Untuk membesarkan atau mengecil tulisan bisa melalui titik-titik ini atau ini secara horizontal, ini secara vertikal, ini secara diagonal. Untuk mengubah hurufnya sama seperti tadi, ukurannya bisa diubah sesuai keinginan atau pula mengubahnya melalui poin ini. Misalnya kita ubah ke 40 poin. Maka akan berubah ukurannya seperti ini. Oke, setelah font, nah kita coba di tools ini, freehand tools. Apabila kita klik lama, nah saya sering menggunakan Bezier tool untuk mendesain pada desain-desain percetakan. Di sini Bezier tool kita klik saja. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan agar cepat. Di sini saya menggunakan Bezier tool saja. Nah, untuk membuat objek baru atau garis, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, itu cara membuat garis. Untuk ini menjadi objek baru, kita klik saja pick tool. Nah, di sini akan menjadi objek baru. Jadi hanya di sini hanya objek garis. Apabila ingin membuat objek seperti ini dan bisa diwarnai, maka kita klik Bezier tool,
Kita klik di sini, klik di sini, klik di sini, dan klik pada awal mula Anda membuat titik. Maka akan berubah menjadi bangun. Kita klik tool, kemudian ini bisa dipindah-pindahkan. Jadi membuat objek baru menggunakan Bezier tool seperti itu. Kemudian, nah untuk mewarnai objek-objek ini, nah di sini kan ada tampil atau disediakan warna atau palet warna. Di sini teman-teman bisa pilih warna-warna yang teman-teman inginkan. Nah, apabila ingin memunculkan banyak warna, kita bisa klik di sini. Ada tanda panah ke kanan 2. Nah, di sini muncul beberapa warnanya. Jadi untuk warna yang agak lengkap, di sini bisa kita pilih warna yang diinginkan. Untuk mewarnai, tinggal klik objek yang diinginkan untuk diwarnai, kemudian kita pilih warna. Misalnya di sini warna merah. Nah, maka akan berubah menjadi merah. Kemudian di sini ada warna biru. Kita pilih warna biru, maka berubah menjadi biru. Kita klik lagi objek yang diinginkan. Kita ubah warnanya misal menjadi kuning. Nah, berubah menjadi warna kuning. Jadi itu cara simpel untuk membuat warna. Kemudian di sini ada menu juga untuk mewarnai, interaktif full tool. Misalnya saya klik ini, kemudian saya klik objek yang ingin diwarnai. Kita misalnya mewarnainya dengan warna magenta. Nah, apabila ingin mengubah warnanya, tinggal kita klik tools-tools yang ada di sini. Jadi tadi masih terklik interactive fill tool. Misalnya untuk degradasi atau fontaine fill, kita klik, maka degradasinya berubah warna. Di sini ada putih, ada merah atau magenta. Apabila ingin mengubah magenta ini menjadi warna lain, maka kita bisa klik ke sini dan ubah sesuai keinginan. Bisa melalui sini atau kita ubah melalui warna di sini. Kita ubah misalnya warna hijau, maka akan berubah hijau dan putih. Apabila ingin mengubah warna putih ini, degradasinya warna putih, berubah menjadi warna biru, kita klik saja ini, kemudian kita klik di sini, biru. Nah, degradasinya dari hijau ke biru. Untuk warna degradasi seperti itu. Untuk warna-warna ini mungkin saya tidak pernah gunakan dalam mendesain. Nah, kemudian untuk warna bundar atau degradasi melingkar, elliptical fontaine tool, kita misalnya klik di sini, klik objek lain. Saya coba klik objek ini, saya warnai warna orange. Kemudian saya pilih ini fontaine tools. Nah, di sini ada fontaine tools atau degradasi warna melingkar. Kita klik ini. Nah, maka degradasinya melingkar. Misalnya di sini saya menginginkan di tengahnya warnanya warna merah. Kemudian di sini saya pilih orange-nya, saya ubah menjadi kuning. Nah, maka seperti ini. Hasilnya degradasi warnanya melingkar. Tadi di sini degradasi warnanya itu lurus, terserah mau diarahkan kemana saja. Tinggal digeser-geser, klik, geser, klik, geser. Nah, sama seperti ini, klik, geser. Nah, karena ini elliptical, jadi titiknya ini bisa diubah-ubah. Bisa diubah-ubah. Tapi tetap melingkar. Hanya posisinya bisa diubah-ubah arah lingkarannya atau degradasinya. Oke, selain itu, nah di sini apabila saya menggunakan dua objek, saya buat objek baru. Di sini ellipse tool, kemudian saya buat objek baru di sini. Buat lingkaran.
lingkaran 1 dan lingkaran 2. Kita pilih pick tool, kemudian apabila teman-teman memilih dua objek, misalnya tekan shift, kemudian tekan objek lain, nah maka akan muncul tools-tools seperti ini. Jadi saya jelaskan satu-satu. Nah, apabila saya menyatukan gambarnya seperti ini, shift, objek lain, kemudian saya menggunakan weld, nah maka objeknya akan bersatu menjadi satu objek seperti ini. Nah, maka bisa diwarnai menjadi satu objek. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, kita klik ini, undo, atau Ctrl Z pada keyboard. Misalnya Ctrl Z atau ini Ctrl Z. Apabila saya klik di sini, undo. Nah, fungsinya sama. Nah, maka akan terpisah kembali, akan kembali seperti semula. Menu lainnya, apabila saya tekan ini, kemudian saya shift, blok objek lainnya, kemudian kita pilih trim. Nah, trim fungsinya untuk mentrim atau menindis objek lain, memotong objek lain yang ada di bawahnya. Maka bentuknya akan berubah seperti ini. Ini memotong objek di bawahnya, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Kemudian Ctrl Z lagi. Ctrl Z. Nah, kemudian saya pilih ini, kedua objek. Kemudian fungsi dari intersect. Nah, maka akan membentuk objek baru. Tapi objek barunya di mana? Akan terpotong di sini. Nah, bentuknya di sini. Objek barunya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian saya buat objek baru lagi. Klik. Sini ada simplify. Kita klik. Nah, di sini akan memotong objek yang ini. Tapi ini tergantung dari posisi dari objek tersebut. Nah, misalnya saya Ctrl Z untuk mengetahui posisi atas atau bawah objeknya. Coba kita warnai. Misalnya saya warnai magenta dan biru. Nah, ini posisinya ada di atas. Kemudian ini posisinya ada di bawah. Jadi ini misalnya saya klik kedua objek, kemudian saya pilih simplify. Nah, maka ini objek ini akan memotong ini. Nah, berbeda dengan tadi, misalnya saya buat objek baru. Berbeda dengan ini, trim. Nah, fungsi trim ini, misalnya saya warnai merah, dan hijau. Nah, fungsi trim, apabila saya simpan di sini, ini kan objeknya di atas dan ini objeknya di bawah. Nah, fungsi trim ini tidak tergantung objek di atas atau objek di bawah, tapi objek yang pertama kali diklik. Nah, misalnya saya klik ini pertama kali, kemudian saya klik ini yang kedua. Nah, objek yang pertama kali saya klik akan memotong objek yang terakhir diklik. Misalnya saya pilih trim. Nah, maka objek pertama yang saya klik akan memotong objek yang kedua diklik. Berbeda dengan tadi, berbeda dengan ini, simplify. Jadi fungsinya tadi yang tampilannya objek di atas akan memotong objek yang di bawah. Nah, misalnya saya klik ini duluan, objek pertama, kemudian objek kedua, fungsinya tetap objek di atas akan memotong objek di bawah seperti ini. Jadi itu fungsi-fungsi dari ini. Untuk combine di sini ada, misalnya saya buat objek baru.
Untuk menggandakan objek kita bisa klik kanan, copy atau Ctrl C. Kemudian klik kanan untuk paste atau Ctrl V. Kita geser, objeknya sudah tergandakan. Jadi misalnya saya gandakan lagi pakai shortcut pada keyboard Ctrl C, Ctrl V. Maka akan membuat objek baru yang di copy. Nah, fungsi dari combine misalnya saya warnai kuning. Fungsi dari combine, kita klik kedua objek, combine. Nah, fungsi combine itu seperti ini. Memotong objek yang bersatu. Memotong objek yang bersatu. Jadi terserah teman-teman apabila ada yang ingin didesain untuk menggunakan objek-objek ini atau tools-tools ini. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman ingin mendesain apa. Nah, kemudian di sini saya klik objek satu. Nah, apabila saya mengklik lagi objeknya yang sama, maka akan ada arah-arah bengkok seperti ini. Nah, fungsi untuk ini diagonalnya untuk memutar objek. Apabila ingin memutar objek, maka ini untuk memutar objek. Nah, untuk panah ini untuk membuat objek seperti ini bentuknya. Nah, mungkin ini kurang jelas. Apabila saya klik ini dan klik sekali lagi, maka apabila saya klik dan tahan, maka akan membentuk jajaran genjang seperti ini. Untuk memutarnya, tinggal kita putar seperti ini. Jadi itu fungsi dari pick tool. Selain itu, jadi di sini saya menjelaskan kembali Bezier tool. Nah, pada Bezier tool, misalnya saya klik di sini, klik di sini, klik di sini. Nah, apabila saya ingin membengkokkan garis yang akan saya sambungkan ini, saya klik di ujung dari titik tadi, klik tahan, kemudian kita buat. Nah, jadi ini tetap ditahan. Nah, melingkarnya ke dalam atau keluar, jadi terserah teman-teman sesuai kebutuhan. Misalnya saya ingin seperti ini. Karena objeknya bisa melengkung seperti ini, garisnya bisa melengkung seperti ini. Nah, apabila teman-teman ingin melengkungkan objek segi 4 ini, kita pilih pick tool, objek segi 4, ini tidak bisa melengkung. Nah, untuk melengkungkan garis ini, kita klik Ctrl Q. Nah, Ctrl Q, maka berubah, ada titiknya berubah, tadi tidak lagi tebal, berubah seperti ini. Kemudian kita klik Shape Tool. Shape Tool ini untuk merubah bentuk. Jadi di sini ada titiknya, kita bisa ubah seperti ini. Titiknya bisa ubah bentuknya seperti ini. Nah, apabila ingin melengkungkan, ini untuk mengubah bentuk. Untuk melengkungkan, kita klik di sini. Kemudian kita klik tools ini, Convert to Curve. Nah, di sini muncul tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Kita klik tanda panah ini, kemudian kita tarik. Terserah lengkungannya mau kemana. Jadi ini sangat sering saya gunakan dalam aplikasi untuk mendesain. Ini. Kemudian di sini belum bisa dilengkungkan. Ada muncul di situ ada lengkungan, belum bisa dilengkungkan. Untuk melengkungkannya kita bisa blok titik kedua ini, kemudian kita pilih Convert to Curve. Nah, di sini caranya yang lain untuk melengkungkan, kita klik ini. Klik, nah melengkung ke dalam atau keluar. Jadi sama juga seperti tadi, kita klik ini, maka akan muncul titik ini, muncul tanda panah begini. Nah, bisa teman-teman ingin melengkungkannya seperti apa sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, seperti itu.
Kemudian apalagi yang belum? Sip, sudah. Zoom. Nah, ini ada crop. Jadi tahan lama. Jadi di sini saya jarang menggunakannya. Jadi saya tidak perlu menjelaskannya. Nah, di sini ada Smart Fill Tool. Jadi kita klik Smart Fill Tool. Nah, Smart Fill Tool ini fungsinya untuk mewarnai objek dengan cara mengkliknya. Misalnya di sini ada spesifik fill optionnya, kita pilih warna yang ingin objek mana yang diwarnai. Misalnya saya pilih hitam. Kita klik objek yang ingin diwarnai. Kita klik. Jadi fungsinya ketika mengklik maka akan mewarnai objek. Nah, seperti tadi kita klik objeknya dulu kemudian kita warnai. Nah, ini kita pilih warnanya dulu. Ini klik, pilih warnanya dulu. Misalnya biru, jadi warnanya ini warna RGB karena sangat terang sekali. Kita pilih saja biru, kita klik objek yang ingin diwarnai, maka seperti itu. Jadi mungkin sangat mudah. Ada pula di sini ada Drop Shadow Tool. Drop Shadow Tool fungsinya untuk menambahkan bayangan pada objek. Kita klik ini. Untuk menambahkan bayangan pada objek, misalnya ini, kita bisa menggunakan kita klik, kemudian geser sedikit, maka akan bertambah objek. Nah, fungsi lainnya yaitu kita klik, kita geser, nah objeknya akan bergeser seperti ini. Tinggal digeser-geser seperti ini objek bayangannya. Untuk bayangannya tidak terlalu jelas, maka kita kurangi opacity-nya misalnya 30. Maka bayangannya akan memudar. Untuk membesarkan bayangan atau mengecilkan bayangan, misalnya kita pilih 20 atau 30. Nah, bayangannya akan membesar atau meluas. Apabila 10, nah bayangannya akan mengecil. Untuk melihat mengecil dan meluas, kita gunakan bayangan yang di tengah. Misalnya di sini kita tambah 30. Nah, maka bayangannya akan membesar. Opacity-nya apabila kita ganti 10, maka transparansi atau bayangannya akan tidak jelas terlihat. Apa misalnya saya kasih 100, maka bayangannya akan sangat jelas terlihat. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Selain itu, untuk mengubah bayangan ini, di sini ada preset, ada flat to right ke kanan, preset flat bottom right. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman, tinggal dipilih-pilih saja bayangan yang ingin digunakan atau jenis bayangan yang ingin digunakan. Nah, selain itu, misalnya sini small glow. Selain itu, untuk mengubah warna bayangan, kita bisa ubah di sini. Shadow color. Kita ubah di sini, misalnya di sini hitam, misalnya biru muda, kuning. Jadi seperti itu untuk mengubah warna bayangan. Kemudian untuk menduplikat warna, kita gunakan ini. Tools Color Eyedropper Tool. Kita klik ini. Untuk menduplikat warna ini, kita ubah menjadi, maksudnya mengubah warna ini kita ubah di objek sini. Tinggal kita klik saja ini, warna yang ingin diduplikat, kemudian muncul seperti icon ember seperti ini. Kita klik pada objek yang ingin kita ubah warnanya menjadi warna seperti ini. Kita klik saja, klik lagi, maka warnanya akan berubah sesuai warna yang dipilih tadi. Oke, mungkin itu saja untuk menu-menu yang saya sering gunakan, seperti tadi menambah tulisan dan lain-lain. Nah, selain itu yang sering kita lakukan dalam mendesain yaitu memasukkan gambar.
atau file JPEG ke aplikasi CorelDRAW. Jadi cara menggunakannya misalnya kita buka dulu gambarnya di folder. Misalnya di sini ada picture, kita cari. Nah, apabila belum ada gambar, teman-teman bisa mencarinya di browser. Jadi dalam mendesain pada percetakan atau desain-desain lainnya, jadi dibutuhkan koneksi internet. Misalnya kita cari gambar Naruto, image, kemudian kita cari gambar Naruto yang ini. Untuk mengambilnya di internet, saya biasa langsung menggeser. Ini folder picture. Saya klik dan saya tarik ke folder terlebih dahulu. Maka akan muncul. Untuk memasukkannya bisa melalui cara ini. Cara ini kita klik import. Icon import di sini, kemudian kita pilih gambar yang tadi. Tadi saya simpan di picture, kemudian kita klik ini. Klik gambar yang diinginkan, kemudian import. Kita klik di sini, posisinya terserah teman-teman, maka akan muncul seperti ini. Nah, cara termudahnya agar tidak klik lagi di sini, cara termudahnya kita hapus dulu, delete. Kemudian kita buka folder yang tadi, klik gambar yang diinginkan, kemudian kita geser ke icon Corel di bawah. Kemudian kita geser di sini, boom, maka gambarnya akan masuk. Untuk membesarkan objek sama seperti tadi, tinggal klik di sini atau di sini. Membesar dan mengecilkan objek. Untuk tidak mengubah gambar ini menjadi gepeng seperti ini, Ctrl Z, kita gunakan perbesaran diagonal saja. Oke, selain itu di sini ada transparansi tool untuk fungsinya untuk membuat objek itu transparan. Kita klik transparansi tool. Yang sering saya gunakan itu, saya klik objek yang ingin ditransparansi atau ingin ditransparankan, klik, kemudian saya geser. Jadi transparansinya itu punya degradasi dari di sini jelas ke transparan. Ini fungsinya putih ini untuk objek yang jelas, kemudian hitam yaitu menuju objek transparan. Di sini ada Fontaine Transparency. Untuk transparan keseluruhan, Uniform Transparency. Kita klik ini. Nah, ini transparan keseluruhan. Untuk opacity-nya kita bisa ubah di sini. Misalnya saya ubah 10, maka akan terlihat jelas. Semakin besar, semakin transparan. 40, 50, semakin besar, semakin transparan. Oke, tadi transparan, saya klik transparan. Klik Fontaine Transparan. Ini saya tidak pernah memakainya. Untuk transparan, tadi sama seperti fill tool. Untuk transparannya ini degradasinya secara garis lurus. Untuk transparan melingkar, kita klik ini, elliptical Fontaine Transparan. Jadi transparannya di tengah. Transparannya di tengah. Nah, apabila teman-teman ingin mengubah transparannya di sini, ini kita ubah saja. Klik di sini. Kemudian kita klik ini hitam. Klik di sini, kita pilih warna putih. Maka transparannya berubah. Jadi hitam itu sebagai transparan dan putih tidak transparan.
Apabila ingin transparannya lebih jelas, maka atau lebih jelas kita ubah ukurannya di sini. Maka warnanya akan berubah. Di sini hitamnya akan berubah. Apabila ingin diturunkan transparannya, maka seperti ini. Jadi diklik di sini saja, maka lebih mudah. Tinggal digeser-geser arah transparan. Nah, selain itu yang sering kita gunakan yaitu kontur. Tadi bayangan sudah di drop shadow. Apabila kita klik lama, di sini ada kontur. Nah, di kontur kita klik objek yang diinginkan, kontur, kemudian kita klik kontur. Nah, di sini ada tools inside kontur dan outside kontur. Jadi yang sering digunakan ini. Jadi ini sangat jarang saya gunakan. Misalnya kita pilih outside kontur. Nah, outside kontur akan membuat objek di bawahnya atau lapisan di bawahnya menjadi kontur seperti ini. Apabila konturnya saya tambah menjadi 2, maka konturnya bertambah menjadi 2. Untuk besarnya misalnya saya ubah menjadi 1 cm. Jadi terserah teman-teman. Nah, di sini saya gunakan misalnya 1 kontur saja. Untuk merubah warna konturnya, kita ubah di sini. Fill color. More untuk melihat banyak warna. Di sini ada warna CMYK. Bisa diubah menjadi warna RGB dan lain-lain. Jadi saya ubah CMYK. Untuk models, di tab models ini kita bisa ubah warnanya sesuai yang diinginkan. Bisa dari sini atas, bawah. Atau misalnya teman-teman tahu warna atau nomor warna dari CMYK bisa diubah melalui sini. Angkanya bisa diubah-ubah. Atau melalui sini, misalnya warna ini bisa dari gelap atau ke terang. Jadi terserah teman-teman. Untuk mixer, tab mixer ini bisa di otak-atik. Jadi terserah teman-teman mau otak-atik seperti apa di mixer warnanya, atau di sini palette itu berupa kotak-kotak begini. Jadi banyak sekali warna yang bisa teman-teman buat di sini. Tinggal klik-klik sesuai keinginan. Misalnya saya klik di bagian warna ini. Saya klik ini. Apabila saya OK, maka konturnya akan berubah warna menjadi warna ini yang sesuai saya klik tadi. Atau misalnya lebih simpelnya kita klik saja dari sini. Klik merah, maka akan merubah warna konturnya seperti ini. Untuk memisahkan kontur dengan objek yang di atasnya, jadi sering juga kita gunakan untuk memisahkan kontur dengan objek yang di atasnya. Kita klik objek konturnya, Ctrl K, maka objeknya akan berpisah. Jadi konturnya ini di belakangnya seperti ini luas, kemudian objek aslinya itu di atasnya seperti ini. Jadi untuk memisahkannya seperti itu. Kita Ctrl Z kembali. Nah, misalnya ini masih kontur, masih bergabung. Cara lainnya yaitu kita klik kanan, kemudian kita klik break contour group apart atau Ctrl K. Kita klik saja. Nah, seperti ini akan terpisah. Untuk menggabungkan objek, kita bisa menggunakan tools ini. Kita gunakan, misalnya saya ingin menyatukan objek ini dan objek ini. Shift, klik. Nah, di sini ada tools juga, group object. Bisa juga Ctrl G. Ingat Ctrl G, atau kita klik icon ini, group object. Maka objeknya akan bersatu seperti ini. Untuk memisahkannya kembali, kita bisa klik ini,
ungroup object atau ungroup all object. Misalnya saya klik ungroup object. Nah, fungsi ungroup yang lainnya, misalnya di sini saya gabungkan ini dan ini, shift, tahan, kemudian saya group object. Nah, ini objek pertama. Jika saya gabungkan dengan objek kedua, ini menjadi objek pertama, saya gabung, saya group lagi, atau Ctrl G. Nah, ini menjadi objeknya tergabung. Apabila saya ingin memisahkan objek ini tadi menjadi objek pertama dan objek ini, saya ungroup object atau Ctrl U. Ungroup, maka objek ini akan berpisah dengan objek ini. Coba saya satukan kembali, Ctrl Z. Jadi masih bersatu. Apabila ingin langsung memisahkan ke semua objek, kita langsung klik ini saja, icon ungroup all object. Kita klik. Nah, maka objeknya semua akan terpisah. Kemudian selainnya yaitu di sini saya akan mengubah objek ini kan ada di atas, objek ini ada di bawah. Untuk mengubah objek ini bisa di atas objek ini, saya klik objek ini, klik kanan, kemudian order, kemudian in front of, kita klik ini, in front of. Kemudian kita klik objek yang ingin disimpan di atasnya. Kita klik objek ini, maka objek ini akan tepat berada di atas objek ini. Nah, selain itu, misalnya kita ingin ubah objek ini ke bawah, kita klik objek ini, order, kemudian kita pilih back one untuk mengubah atau menjadikan objek di bawah. Jadi itu mungkin saya akan jelaskan di desain-desain yang lebih kompleks lagi. Di sini hanya untuk dasar-dasar saja. Apabila sudah tahu dasar, teman-teman insya Allah bisa mahir menggunakan CorelDRAW. Oke, itu yang sering digunakan. Adapun yang sering digunakan, misalnya ini objeknya, saya hilangkan dulu transparannya. Cara menghilangkan transparannya, kita ubah ke sini uniform transparan atau klik ini no transparansi, maka transparansinya akan hilang. Kemudian di sini misalnya saya bikin kotak baru, objek baru, terserah objek apa saja. Di sini saya pilih saja ini. Untuk memasukkan objek atau gambar ini ke dalam objek segi 4 ini, saya klik kanan, kemudian pilih power clip inside, kemudian saya pilih objek yang ingin dimasukkan gambar ini, saya pilih ini, maka objek itu akan masuk ke dalam sini. Untuk menggeser objek ini, kita bisa langsung klik 2 kali saja, klik 2 kali. Untuk keluar, kita klik ini, stop editing content. Atau kita klik, tanpa klik 2 kali, kita tahan kontrol, kemudian klik objek yang ingin diubah. Kita bisa geser-geser kembali gambarnya. Kemudian klik stop editing, atau kita tahan kontrol lagi, klik keluar. Nah, begitu. Jadi, desain ini sering digunakan dalam mendesain banner dan lain-lain karena ingin memasukkan background pada objek atau latar yang diinginkan. Kemudian, nah di sini kita bikin objek baru, misalnya segi 4. Nah di sini ada round corner. Round corner fungsinya untuk, misalnya saya pilih di sini shape tool. Nah, round corner melengkung, kita klik di sini ujungnya, tahan, kemudian kita geser ke samping seperti ini. Nah, apabila corner kanan atas, kita geser ke kiri, maka sudutnya akan berubah melengkung seperti ini. Jadi sudut melengkung ini bisa kita ubah
ke dalam, melengkung ke dalam, kita klik ini. Scalloped corner. Kita klik, maka lengkungannya akan ke dalam. Apabila ingin lurus, kita klik saja ini, maka akan lurus seperti ini. Jadi, sesuai keinginan. Jadi, seperti itu. Selain itu, nah, untuk misalnya di sini, ada fungsi lain yaitu fungsi mirror. Kita klik objek yang diinginkan, ada mirror horizontal dan mirror vertikal. Apabila saya klik ini, kemudian mirror horizontal, maka tidak akan jelas terlihat karena bangunnya simetris. Apabila saya mirror vertikal, karena ini arahnya ke bawah, apabila vertikal, maka berubah arah ke atas. Yang jelas itu misalnya saya pilih ini, mirror horizontal, nah berubah. Atau misalnya ini, saya geser dulu, klik lagi, saya putar. Nah, apabila mirror horizontal, mirror vertikal. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, misalnya untuk memisahkan objek ini kan objeknya bersatu. Dan ada potongan di sini. Jadi objek ini bisa dipisahkan. Jadi bisa dipisahkan dengan mengklik break apart atau Ctrl K. Ctrl K. Jadi sama seperti tadi, kita bisa memisahkan kontur dengan objek aslinya. Nah, di sini kita klik Ctrl K atau break apart. Saya coba klik Ctrl K. Nah, maka akan memisahkan objek tersebut. Nah, misalnya di sini ada objek, saya satukan objek ini dan objek ini. Saya satukan weld. Nah, maka objeknya akan bersatu. Apabila saya warnai, maka warnanya akan sama seperti ini. Ingin dipisahkan, tinggal klik break apart atau Ctrl K saja. Jadi langsung terpisah. Nah, tadi berbeda dengan group. Apabila group ini bisa dipisahkan dengan ungroup. Berbeda dengan file yang di weld. Apabila di weld, untuk memisahkannya itu break apart, Ctrl K. Misalnya di sini file latihan saya warnai merah. Yang sering digunakan dalam mendesain itu biasanya kita pakai contour tool, kontur, kemudian saya ubah konturnya besarnya 0,5 cm. Kita ubah ininya, misalnya saya pilih more, pilih CMYK, palette, misalnya kita pilih warna kuning, oke. Nah, maka akan berubah konturnya. Kita Ctrl K atau klik kanan, kemudian break contour group apart, kita Ctrl K. Misalnya saya pakai Ctrl K saja supaya teman-teman biasa. Kita Ctrl K, kita buat lagi kontur di atasnya dengan ukuran berbeda. Kontur tool, misalnya konturnya 0,2. 0,2. Untuk merubah warnanya, nah untuk merubah warnanya bisa juga menggunakan ini. Eyedrop, gunakan ini, kemudian kita cari warna yang diinginkan. Misalnya warna hitam. Nah, berubah menjadi warna hitam. Maka warnanya akan menarik seperti ini. Warnanya akan menarik seperti ini. Ctrl Z. Untuk menggabungkan, kita blok objek ini.
kemudian kita grup. Nah, maka akan tergrup seperti ini. Latihan. Jadi itu yang sering digunakan dalam membuat font. Kemudian ini artistik saya tidak pernah gunakan. Kemudian self tool sudah. Mungkin untuk pelajaran kali ini sampai di sini. Untuk pelajaran lebih kompleks lagi, nanti kita akan belajar mendesain logo, desain spanduk, desain flyer, desain menu-menu makanan, desain ID card, dan lain-lain. Bisa pada video-video selanjutnya. Makanya itu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat mendapat manfaat dari video ini. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini pada penjelasan dasar-dasar CorelDRAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.